Kiai Haji Ali Masud atau biasa dipanggil Mbah Ali Masud atau juga Gus Ud atau dikenal juga dengan Mbah Hud merupakan salah seorang tokoh agama yang memiliki jasa sangat besar dalam membantu mengatasi problem atau masalah yang dihadapi masyarakat. Pada umumnya masalah yang dihadapi masyarakat masalah sehari-hari seperti masalah ekonomi, pribadi, masalah usaha dan lain sebagainya. Kiai Haji Ali Masud dikenal masyarakat karena kelebihan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seringkali diminta bantuan doa oleh masyarakat untuk mengatasi problem kehidupan. Masyarakat yakin bahwa orang yang memiliki kelebihan, doanya mustajab, terkabul, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ali Masud pada awalnya Masud saja. Nama Ali ditambahkan setelah beliau menunaikan rukun Islam yang kelima yakni haji. Sejak itulah nama beliau menjadi Kiai Haji Ali Masud. Kiai Haji Ali Masud dilahirkan di Pondok Pesantren Sono Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti tanggal kelahirannya, namun diperkirakan beliau lahir pada tahun 1903 Masehi. Beliau putra kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan Kiai Said dan Nyai Haja Fatimah. Ayahnya berasal dari desa Sono, Buduran Sidoarjo. Ayahnya merupakan pengasuh pesantren Sono, desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo, sedangkan ibunya berasal dari Kedung Cangkring, Sidoarjo. Mbah Ali Masud mempunyai 2 saudara kandung, 1 perempuan dan 1 laki-laki, yaitu saudara tertua bernama Nyai Masrifah dan adik bernama Gus Mahfuz. Dia memiliki garis keturunan sampai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Saat masa kanak-kanak, Mbah Ali Masud berada di Pondok Pesantren Sono Sidokerto yang didirikan kakeknya yaitu Kiai Muhail. Suatu ketika orang tuanya bercerai yang mengakibatkan Mbah Ali Masud ikut ibunya tinggal di tempat kakaknya di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti kapan orang tuanya bercerai. Diperkirakan ketika Mbah Ali Masud berusia remaja yakni usia 17 sampai 20 tahun. Kegiatan Mbah Ali Masud pada masa remaja tidak begitu tampak, sebab beliau tumbuh sebagai pemuda biasa dan tidak lagi tinggal di pesantren sejak kedua orang tuanya bercerai. Mbah Ali Masud menikah beberapa kali. Hal ini dikarenakan setelah menikah selain cerai, beliau juga ditinggal meninggal oleh istrinya. Kiai Haji Ali Masud awalnya menikah dengan Putri Madura di Pasuruan yang tidak diketahui secara pasti nama serta tempat tinggalnya. Pada perkawinannya ini tidak berlangsung lama karena bercerai. Setelah bercerai dengan Putri Madura, kemudian beliau menikah dengan Nyai Sarah dari Kedung Cangkring. Perkawinan yang kedua ini hanya berlangsung beberapa tahun saja kemudian bercerai lagi. Setelah bercerai dengan Nyai Sarah, beliau menikah lagi dengan Nyai Satiyah dari Desa Kauman Mojo Agung. Perkawinan yang ketiga ini hanya berlangsung selama 3 tahun kemudian bercerai lagi. Setelah itu, beliau kembali menikah dengan istri yang kedua, yakni Nyai Sarah. Dengan Nyai Sarah beliau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Sepulang dari Makkah beliau pindah ke Pagerwojo dan beliau mendirikan sebuah rumah di sana dan pada akhirnya bercerai lagi. Kemudian menikah lagi dengan Buning dari Kedung Cangkring yang masih memiliki hubungan saudara dari ibunya. Pernikahan ini bertahan hingga 10 tahun, namun pada akhirnya istrinya meninggal dunia. Menikah dengan Nyai Dewi yang berasal dari Daleman Sidoarjo. Perkawinan dengan Nyai Dewi ini hanya berlangsung 8 bulan karena Mbah Ali Masud meninggal dunia. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ali Masud menikah, bercerai kemudian menikah lagi dikarenakan mencari keturunan atau anak, hingga akhir hayatnya pun tidak memiliki keturunan satupun. Dari semua pernikahannya pun tidak dapat diketahui secara pasti tanggal pernikahannya. Beliau meninggal dunia di Daleman Sidoarjo pada hari Selasa Pahing, tanggal 10 Juni 1980 per 26 Rajab 1401 Hijriah dan dimakamkan pada hari Rabu Pon, tanggal 11 Juni 1980 per 27 Rajab 1401 Hijriah. Dalam proses pemakamannya, sempat terjadi perebutan tempat peristirahatan terakhir beliau yakni antara keluarga Nyai Dewi, keluarga besar Mbah Ali Masud dan keluarga Buning yang berasal dari Kedung Cangkring. Karena tidak menemui kesepakatan, maka disetujui untuk memohon fatwa dari Kiai Hamid Pasuruan dan beliau memutuskan bahwa Mbah Ali Masud disemayamkan di sisi ibunya, yaitu di pemakaman umum di Desa Pagerwojo. Adapun fatwa dari Kiai Hamid pada waktu itu adalah ibumu, ibumu, ibumu,
Di saat beliau meninggal datanglah para pelayat yang kurang lebih mencapai ratusan ribu orang. Semenjak itulah desa Pagerwojo yang dulu terbelakang atas izin Allah secara lambat laun namun pasti karena beliau mengalami kemajuan. Hingga mantan Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Zainuddin MZ pun pernah singgah dan berziarah ke makam beliau. Masyarakat desa Pagerwojo dan umum meyakini bahwa beliau merupakan salah satu waliullah. Jika disebut Mbah Ali Masud, orang yang pernah bergaul dengan beliau akan teringat dengan sosok dan karakter beliau yang bertubuh kecil dan sederhana, namun memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Beliau tidak pernah bicara apabila ada hal yang tidak perlu dibicarakan. Hal ini sebab beliau senantiasa dalam kondisi berzikir dan seluruh tubuh beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembicaraan yang tidak ada tujuan dan manfaat, beliau tidak pernah melakukannya. Kegemaran beliau adalah seni hadrah atau dikenal dengan banjari. Beliau tidak pernah ikut dalam perkumpulan yang di dalamnya banyak madaratnya dan tidak bermanfaat. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya karena ketekunan beliau dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara yang beliau lakukan kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa Allah Maha Esa dan Maha Segalanya. Salah satu cara ialah membantu masyarakat yang membutuhkan doa dan pertolongan beliau melalui kelebihannya. Kelebihan yang dimiliki Mbah Ali Masud merupakan kelebihan yang bersifat mutlak, di mana karomah beliau meliputi hal-hal yang bersifat musyahadah atau nyata dan tersembunyi. Mbah Ali Masud hanya sebatas memberi bantuan kepada masyarakat melalui doanya. Masyarakat Pagerwojo meyakini bahwa Mbah Ali Masud memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari hal ini, masyarakat juga meyakini bahwa Mbah Ali Masud merupakan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.